Kalau nanti kita sudah meraba, ya mari kita jawab pertanyaannya. Sudahkah saya mendapatkan nafsul mutmainnah? Kalau jawaban kita belum, maka kita tahu apa saja indikator-indikator untuk mengupayakan hati kita bisa memiliki nafsul mutmainnah. Supaya perniagaan kita kepada Allah menjadi sangat berharga ketika kita sudah mendapatkan jiwa kita. Kita bentuk sebagaimana ketenangan yang Allah sebutkan pada nafsul mutmainnah. Dan ini sejatinya merupakan sebuah perintah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak hanya diperintahkan untuk sujud, kita tidak hanya diperintahkan untuk ruku, kita tidak hanya diperintahkan untuk tawaf, tapi kita diperintahkan, kamu bentuk nafsumu, kamu bentuk jiwamu ini sebagaimana jiwa yang tenang, yang aku ridhoi. Karena membentuk jiwa itu, membentuk hati kita supaya mendapatkan hati dan jiwa yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Itu sejatinya yang Allah lebih Allah lihat dan lebih Allah perhatikan dari kehidupan manusia, dari amal yang dikerjakan. Kalau mereka itu memiliki bentukan jiwa sebagaimana bentukan jiwa yang diridhai oleh Allah. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ternyata kata-kata ini walaupun cukup terkenal di usia kita masih belia, kata-kata ini mendapatkan banyak evaluasi hari ini. Karena ternyata secara fakta kita mendapati belum tentu orang yang memiliki fisik yang kuat mereka mendapati dirinya mendapatkan jiwa yang sehat. Disinilah kita memahami berbeda dengan konsep keimanan. Konsep keimanan berbeda dengan mensana in corpore sano. Sesungguhnya di dalam kehidupan keimanan adalah siapapun yang memiliki jiwa yang sehat pasti akan memiliki kualitas kehidupan yang baik. Karena memang segala sesuatu tergantung pada jiwanya, tergantung pada hatinya. Dan siapapun yang jiwanya baik, hatinya juga baik, jiwanya sehat, hatinya juga sehat, maka kualitas akan dia dapatkan. Dan tentunya memaksimalkan kualitas pada dirinya dan menjauhkan dirinya dari berbagai macam keburukan. Dan tentunya menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Kalau kita memiliki sikap hati dan sikap jiwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para dokter banyak berkata, hari ini pemicu penyakit bukan hanya pola makan, tetapi ternyata yang paling banyak memberikan kontribusi penyakit ke dalam tubuh manusia itu adalah pola pikir. Pola pikir dari kejiwaan, dari hati, yang terus depresi, yang terus frustasi dengan berbagai macam masalah yang dia jumpai pada kehidupan, justru itulah penyumbang terbesar. Bagaimana seseorang manusia itu mendapatkan penyakit dalam kehidupan. Nah, disinilah kita akhirnya paham kenapa agama ini bukan agama casing. Iman itu bukan memperhatikan casing, tapi sesungguhnya agama ini, iman ini menjadikan kita selalu diperintahkan dan diberikan atmosfer untuk memperhatikan hati kita, untuk memperhatikan jiwa kita. Karena sesungguhnya persoalan jiwa yang datang dari hati yang sehat itu merupakan persoalan yang besar. Bahkan tidak akan ada yang selamat pada kehidupan di akhirat kecuali mereka yang memiliki hati yang salim. Dan hati yang salim adalah hati yang tenang, hati yang selamat, jiwa yang selamat pula ketika dia memiliki hati yang tenang. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham salah satu rumpun ilmu yang sejatinya harus kita mengerti, harus kita pelajari adalah tazkiyatun nafas, supaya kita betul-betul paham bagaimana alurnya, bagaimana metodenya di dalam mengkondisikan hati dan jiwa kita, supaya hati kita dan jiwa kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Sekali lagi, karena jiwa yang sehat, hati yang salim akan memberikan kualitas dalam kehidupan. Siapapun yang mengatakan bahwasanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, maka tentunya ini perlu dievaluasi kembali. Tetapi yang jelas bahwasanya di dalam keimanan, siapapun yang memiliki hati yang tenang, hati yang salim, memiliki jiwa yang sehat, maka pasti kualitas kehidupan akan dia dapatkan, dijauhkan dari berbagai macam frustasi, dari berbagai macam depresi, yang sejatinya perkara-perkara itu bisa menjadi penyumbang penyakit pada kehidupan kita. Nah, inilah pentingnya. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, sembari kita mengatur pola makan kita, maka sembari kita harus mengatur pola pikir kita. Pola pikir kita terhadap setiap peristiwa, pola pikir kita terhadap setiap kejadian, pola pikir kita terhadap apa yang Allah gariskan kepada kita, pola pikir kita ketika melihat melihat orang lain, maka itu sejatinya pun harus kita selalu perbaiki. Karena kualitas dan kesehatan akan datang berbanding lurus dengan komitmen kuat kita menjaga hati kita dan menjaga makanan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita membahas materi tazkiyatun nafas.
pada kehidupan kita selaku penuntut ilmu supaya kita mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keberkahan dalam kualitas kehidupan kita. Kita pada pertemuan yang terakhir kita membahas bagaimana di dalam setiap diri manusia terdapat ada 3 macam nafsu. Yang pertama ada nafsul mutmainnah, yang kedua adalah nafsul lawwamah, yang ketiga adalah nafsul amaratum bisu. Bahwasanya siapapun manusia, dimanapun dia, apapun jabatannya, apapun profesinya, maka sesungguhnya manusia itu adalah memiliki 3 nafsu, yaitu ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, dan ada nafsul amaratum bisu. Dan tentunya kita sebagai pemilik nafsu, karena setiap manusia itu memiliki nafsu. Setiap manusia itu memiliki nafsu, karena dengan adanya nafsu kita bisa makan, dengan adanya nafsu kita bisa memiliki keluarga, bisa memiliki anak, itu dengan adanya nafsu. Yang salah bukan nafsunya, tetapi yang salah ketika kita tidak mampu mengendalikan nafsu, dan ketika nafsu itu mengendalikan kehidupan kita, itulah yang salah. Karena nafsu ketika mampu dikendalikan, sebagaimana kuda liar, ketika belum pernah disentuh oleh seseorang, biasanya liar. Tetapi setelah dia disentuh dengan cara yang tepat, diberikan perawatan yang baik, ditunggangi dengan cara yang benar, maka tentunya kuda itu akan berkhidmah kepada penunggangnya. Dan tentunya memberikan kebaikan kepada para penunggangnya, menuju ke tempat-tempat yang dituju oleh penunggangnya. Tetapi ketika kuda liar dibiarkan liar, tidak pernah diberikan perawatan yang benar, tidak pernah ditumpangi dengan cara yang benar, tentunya kuda itu akan tetap liar dan mengakibatkan kecelakaan bagi para penunggangnya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Itulah beberapa penjelasan tentang masalah nafsu yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Sekarang mari kita membahas. Tentunya yang paling beruntung dan yang paling selamat adalah ketika manusia itu didominasi pada dirinya memiliki nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah itu merupakan salah satu kriteria dari para penghuni surga. Jadi para penghuni surga itu mereka memiliki nafsul mutmainnah pada kehidupan mereka. Makanya tidak ada yang paling tenang ketika seseorang itu berpulang ke alam barzah, kecuali yang paling tenang adalah pemilik nafsu yang tenang, yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Makanya Allah menyampaikan pada surat Al-Fajr 27 dan 28, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu, wahai pemilik nafsu yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka pulanglah kamu menuju kepada Rabbmu dalam kondisi kamu ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kalian. Maka sesungguhnya tidaklah dilapangkan barzah seseorang, tidaklah dimudahkan hisab seseorang, tidaklah diberatkan mizan seseorang di dalam kebaikan, tidaklah dijaganya seseorang ketika dia melewati sirat, dan tidaklah dibukanya pintu-pintu surga yang Allah sediakan untuk seseorang, kecuali Allah sediakan itu kepada pemilik nafsul mutmainnah. Inilah sebenarnya harta yang paling mahal, yaitu adalah ketika orang telah memiliki nafsul mutmainnah. Inilah sebenarnya harta yang paling mahal, yaitu adalah ketika orang telah memiliki nafsul mutmainnah. Orang kaya belum tentu memiliki nafsul mutmainnah. Orang pintar belum tentu memiliki nafsul mutmainnah. Orang dengan jabatan yang tinggi belum tentu memiliki nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu indah. Dia bisa datang pada seseorang yang terkadang tidak dikenal oleh kita, yang terkadang kita menganggapnya biasa, yang terkadang kita menganggapnya dia sebagaimana kebanyakan orang. Tapi bisa jadi ada orang yang kita pandang sebelah mata, tetapi ternyata dia memiliki nafsul mutmainnah. Dan orang-orang semacam ini ketika berjalan, mereka ibaratnya intan yang berjalan di kerumunan manusia. Intan itu tidak akan ada yang mampu menghalangi cahayanya yang indah. Dia berjalan dan ketika ditentukan ajalnya, maka dia pulang dalam kondisi Allah ridho, dan dia pun ridho kepada Allah sepanjang hidupnya. Dan tidak pernah terputus keridhaan hatinya kepada Allah sebagai Rabb yang dia taati, dia taati, dia kasihi, dia sayangi, dan dia mintain segala hal di dalam kehidupannya. Dan itulah yang sejatinya pemilik nafsul mutmainnah. Nah, tentunya kita harus memahami apakah kita memiliki nafsul mutmainnah ataukah tidak. Ini kan merupakan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita memiliki nafsul mutmainnah ataukah tidak? Apakah jiwa kita yang sering berdegup di dalam hati kita, sering berkecamuk pikiran kita di hati dan di pikiran kita, apakah kita ini memiliki nafsul mutmainnah ataukah tidak? Ini merupakan sebuah pertanyaan basic. Ya.
Sebelum kita bertanya tentang apa saja yang sudah kita capai pada kehidupan kita dalam urusan finansial, kita sering bertanya kepada diri kita, berapa rekening kita, apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita dapatkan. Tapi kita ternyata menjadi seseorang yang sangat lalai untuk menjawab apakah kita ini memiliki nafsul mutmainah ataukah tidak. Padahal pertanyaan ini sangat sederhana, dan ini merupakan pertanyaan yang sejatinya harus dijawab. Kita tentunya tidak bisa menjawab apakah kita memiliki nafsul mutmainah ataukah tidak, sampai kita mengetahui kriteria nafsul mutmainah itu apa saja yang disebutkan para ulama dan ahlul ilmi ketika mereka menerangkan tentang nafsul mutmainah yang Allah sebutkan dengan sebuah kabar yang begitu menyenangkan ketika Allah membacakan surat Al-Fajr 27 dan 28. Karena demi Allah, ikhwan, karena demi Allah ya, wahai saudara-saudaraku, kalaulah antum merupakan salah satu pemilik nafsul mutmainah, maka sesungguhnya tidaklah barzah yang antum datangi kecuali Allah lapangkan. Tidaklah malaikat yang Allah turunkan yang akan menanyai antum dan saya ketika di dalam kubur kecuali akan meringankan. Tidaklah hisab ketika ditegakkan kecuali Allah mudahkan. Tidaklah kitab ketika dibagikan kecuali kalian dapatkan dengan tangan kanan. Tidaklah sirat ketika dibentangkan kecuali kita akan dilindungi sampai kita di depan pintu surga dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Karena setiap orang yang mendapatkan fasilitas yang tadi saya sebutkan itu tidak mungkin kalau dia tidak mendapatkan nafsul mutmainah pada dirinya. Berarti ini merupakan perkara besar. Iya. Kalau boleh dikatakan kalau boleh dikatakan surga itu ada passwordnya, passwordnya itu adalah nafsul mutmainah yang kita miliki pada kehidupan kita mempunyai ataukah tidak. Kalau seseorang sudah mendapatkan nafsul mutmainah, itulah puncak tertinggi dari kekayaan yang dia miliki sebagai seorang hamba. Kalau dia sudah mendapatkan nafsul mutmainah, Allah pun ridho kepadanya karena kondisi jiwanya. Jadi Allah ridho kepada kondisi jiwanya. Dan dia pun telah menghambakan dirinya secara betul hanya kepada Allah. Tidak kepada fulan, tidak kepada fulan, tidak kepada harta, tidak kepada jabatan, tapi betul-betul hanya kepada Allah. Dia merendahkan dirinya. Dan inilah hal yang paling luar biasa yang dimiliki oleh seorang manusia. Ketika manusia itu telah memperoleh dan mendapatkan nafsul mutmainah pada perjalanan hidupnya. Apakah setiap para penuntut ilmu pasti mendapatkan nafsul mutmainah? Belum tentu. Apakah setiap orang yang mereka menyampaikan kalimat-kalimat Allah mereka memiliki nafsul mutmainah? Belum tentu, belum jaminan. Karena sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Dan diri kita yang bisa meraba apakah diri kita pemilik nafsul mutmainah ataukah tidak. Nah sekarang, mari kita mencoba meraba. Nafsul mutmainah itu apa saja? Kalau nanti kita sudah meraba, ya mari kita jawab pertanyaannya. Sudahkah saya mendapatkan nafsul mutmainah? Kalau jawaban kita belum, maka kita tahu apa saja indikator-indikator untuk mengupayakan hati kita bisa memiliki nafsul mutmainah. Supaya perniagaan kita kepada Allah menjadi sangat berharga ketika kita sudah mendapatkan jiwa kita. Kita bentuk sebagaimana ketenangan yang Allah sebutkan pada nafsul mutmainah. Dan ini sejatinya merupakan sebuah perintah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak hanya diperintahkan untuk sujud, kita tidak hanya diperintahkan untuk rukuk, kita tidak hanya diperintahkan untuk tawaf, tapi kita diperintahkan, kamu bentuk nafsumu, kamu bentuk jiwamu ini sebagaimana jiwa yang tenang, yang aku ridhoi. Karena membentuk jiwa itu, membentuk hati kita supaya mendapatkan hati dan jiwa yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Itu sejatinya yang Allah lebih Allah lihat dan lebih Allah perhatikan dari kehidupan manusia, dari amal yang dikerjakan. Kalau mereka itu memiliki bentukan jiwa sebagaimana bentukan jiwa yang diridhai oleh Allah. Dan bentukan jiwa yang diridhai oleh Allah itu nafsul mutmainah. Kalaulah kita sering bertanya kepada orang bagaimana dia membentuk six pack dalam tubuhnya, fisiknya sampai begitu atletis dia, itu baru membentuk fisik. Memiliki tubuh six pack, itu baru masalah fisik. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam masalah jiwa. Dalam masalah jiwa itu Masya Allah. Tentunya tidak akan mungkin seseorang mendapatkan nafsul mutmainah sampai dia mengorbankan apa yang dia bisa korbankan untuk mendapatkan nafsul mutmainah. Pengorbanan itu diberikan luar biasa. Dengan apa yang bisa dia lakukan untuk memberikan nafsunya sebagai nafsul mutmainah. Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian besar. Setiap para penuntut ilmu selalu bertanya sama dirinya apakah dia memiliki nafsul mutmainah atau tidak. Mari sekarang kita mendapati bahwasanya ada beberapa sifat yang menjadikan seseorang itu memiliki nafsul mutmainah. Yang pertama yang dikatakan oleh Ibnu Abbas,
Ibnu Abbas itu mengatakan nafsul mutmainnah itu dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berkata, sesungguhnya apabila seseorang itu memiliki nafsul mutmainnah, maka dia memiliki sebuah jiwa yang musaddiqah. Dia membenarkan setiap kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau Ibnu Abbas, beliau mendefinisikan, mutmainnah itu adalah sederhana pola pikirnya. Dia selalu membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia membenarkan. Dia tidak pernah terpukau dengan apa yang datang dari selain Allah dan Rasulnya. Karena hidupnya itu hanya diisi dengan pola pikir yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang datang dari Al-Quran, dia terima, dia buka pintu pikirannya untuk menerima apa yang datang dari Al-Quran. Apa yang datang dari hadis, dia terima. Selain dari kedua perkara itu, maka dia tidak mau menerima. Dan dia hanya menerima dari sesuatu yang paling menyibukkan kehidupannya adalah membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya kalau kita mendefinisikan nafsul mutmainnah itu artinya musaddiqah, berarti kita ingat kepada baginda Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat yang membenarkan setiap apapun yang datang dari Nabi, walaupun pada saat-saat yang berat, ketika terkadang akal begitu sulit menerima hal-hal yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu. Contoh dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kita paham ya, peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa hadiahnya Allah kepada Nabi Muhammad setelah Rasulullah melewati Amul Huzni, kehilangan Ibunda Khadijah dan kehilangan Abu Thalib. Maka pada saat itu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Lalu ketika Rasulullah pada waktu paginya setelah melakukan perjalanan malam, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Setelah beliau melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju pada Masjidil Aqsa, lalu akhirnya dinaikkan menuju pada Sidratil Muntaha. Maka pada saat itu ada beberapa manusia yang kembali murtad ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang dilalui oleh beliau. Orang-orang musyrik ketika mendapatkan Muhammad menceritakan tentang Isra Mi'raj, maka orang-orang musyrik ini langsung senang, lalu bergegas mendatangi Abu Bakar. Lalu mereka mempersiapkan bahan atas apa yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad supaya Abu Bakar itu sama dengan yang lainnya, dia menjadi ragu terhadap apa yang didakwahkan oleh Muhammad Rasulullah, dan supaya bisa menjadi murtad sebagaimana harapan orang-orang musyrik. Datanglah beberapa orang musyrik kepada Abu Bakar dan menyampaikan bahwasanya sahabatmu menceritakan kepada kami, dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Dan itu diucapkan sahabatmu. Dan pagi ini dia sudah berada kembali di kota Makkah. Lucu ya, gimana itu sahabatmu bisa menceritakan hal yang semacam itu, tidak masuk akal. Maka jawaban yang disampaikan oleh Abu Bakar ini jawaban yang menggambarkan keimanan beliau yang kuat sekali. Beliau lalu berkata, apa yang diucapkan oleh Muhammad, apapun yang diucapkan oleh Muhammad, la usaddiqannahu fima huwa ab'adu min dalika. Bahkan kalaupun Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu yang jauh lebih tidak masuk akal dari apa yang kalian ceritakan kepada saya hari ini, saya pun tetap akan membenarkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad. Maka disitulah akhirnya orang-orang musyrik mereka terdiam, terbisu, tidak bisa lagi mempengaruhi keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Disitulah kita harus mengerti betul. Pemilik nafsul mutmainnah itu sebenarnya kalau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, maka mereka itu memiliki sebuah konsep. Kehidupan mereka itu kalau berpikir hanya mencukupkan dengan apa yang datang dari kitabullah dan sunnah dan membenarkan. Membenarkan. Ingat ya, membenarkan bukan berarti kita gampang menyalahkan, membenarkan bukan berarti kita gampang mengkafirkan, membenarkan bukan kita gampang untuk memvonis orang lain, enggak. Tapi basic hatinya, sepenuh jiwanya hanyalah membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan dia betul-betul memberikan kepatuhan, ketundukan, serta setelah dia membenarkan apapun yang ada di dalam kitabullah dan sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan diimani oleh para sahabat. Makanya kalau ada seseorang yang memiliki nafsul mutmainnah, ya inilah basicnya mereka. Mungkin terkadang mereka melewati berbagai macam ujian ketika membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Mendapatkan mendapatkan ejekan, mendapatkan olok-olokan, bahkan terkadang apa yang datang dari kitabullah dan sunnah terkadang
mungkin tidak sesuai dengan apa yang trending, tidak sesuai dengan apa yang viral. Mungkin terkadang tenggelam dengan pemikiran-pemikiran yang hari ini mungkin sedang dipuja dan digandrungi oleh banyak orang. Maka bagi orang yang mutmainnah jiwanya, dia tidak sama sekali terpengaruh dengan apapun yang datang dari yang trending, apapun yang datang dari yang viral, ketika dia memiliki sebuah sikap membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka itulah termasuk salah satu jiwa yang tenang. Ibnu Abbas berkata, pemilik jiwa yang tenang itu selalu membenarkan. Itu kata Ibnu Abbas. Kriteria yang kedua yang disampaikan oleh Imam Qatadah. Imam Qatadah menyampaikan kepada kita bahwasanya pemilik nafsu yang mutmainnah itu adalah seorang mukmin yang nafsunya tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia tenang di pintu makrifat terhadap asma dan sifatnya berdasarkan kabar yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi. Tenang atas kabar yang datang tentang apa yang terjadi setelah kematian dan alam barzah dan kejadian di hari kiamat seakan-akan melihatnya dengan mata telanjang. Artinya, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Qatadah, maka definisi jiwa yang tenang itu adalah orang yang mereka itu tenang dengan apapun yang dikabarkan oleh Allah dan apapun yang dijanjikan oleh Allah. Segala sesuatu yang dia jalani pada kehidupan, apapun takdir yang Allah berikan kepadanya, dia selalu yakin kepada setiap kabar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tidak pernah ragu terhadap semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menyampaikan, kamu pasti kami akan berikan kecukupan ketika tawakal, maka dia yakin. Dia membenarkan janji itu. Dan dia tidak pernah sama sekali ragu terhadap janji itu. Ketika dia mendapati kabar, siapapun yang meninggalkan yang haram, maka diganti oleh Allah dengan pengganti yang jauh lebih baik. Maka dia yakin. Dia membenarkan. Dia tidak sama sekali ragu, walaupun kesulitan demi kesulitan dia dapatkan sebelum mendapatkan pengganti atas apa yang dia lakukan ketika meninggalkan yang haram. Maka dia memiliki ketenangan karena dia berada di atas janji-janjinya Allah. Antum kan bisa bayangkannya. Kalau kita yakin dengan janjinya Allah, lalu apa yang bisa membuat kita merasa resah dan gelisah? Tidak ada. Kalau kita sudah berada di antara janjinya Allah. Ya kan? Saya ambilkan sebuah contoh. Ya. Kita ini kadang-kadang ya, saya dulu pernah ada seseorang, dia membantu penjualan sebuah tanah, sebidang tanah di jalan protokol Jakarta. Lalu ketika transaksi terjadi, maka dia mendapatkan berapa persen dari penjualan itu. Janji itu membuat dia akhirnya senang sekali. Padahal pada saat itu baru dijanjikan dan baru diberikan nanti ya, kalau sudah transaksi sudah selesai, sempurna, nanti kamu dibagi satu per satu. Dibaginya satu per satu. Maka ketika baru dijanjikan itu sudah senang, sudah merencanakan apa yang beliau lakukan, ingin melakukan umroh, ingin mengumrohkan ibunya, ingin membelikan ini untuk orang tuanya, sudah banyak yang beliau lakukan. Padahal itu baru janji. Kalaulah kita dijanjikan sama manusia atas sesuatu yang membuat kita akhirnya senang menjalani hari-hari kita karena ada janji manusia yang diberikan kepada kita. Lalu kita bisa nggak membayangkan kalau ada seseorang, pada kehidupan seseorang itu dia mendapatkan janji dari Allah. Orang yang mutmainnah itu dia hidup di antara janji-janjinya Allah. Dia menjadi orang yang betul-betul berjalan pada kehidupan itu ya sesuai dengan janjinya Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa menjadikan dia kecewa dan tidak ada satupun yang bisa menjadikan dia bersedih. Karena dia di antara janji-janjinya Allah. Dan dia berdiri di atas makrifat tentang asma dan sifatnya Allah. Jadi setiap apapun yang dia dapatkan, maka dia ingat tentang kesempurnaan sifat-sifatnya Allah. Di antara kesekuensi sifat-sifatnya Allah itu tidak mungkin akan menjadikan dia berantakan kehidupannya ketika dia tahu bahwasanya dia ditanggung oleh Allah dalam segala perkara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Maka itu yang menjadikan akhirnya tidak ada ketenangan yang bisa mengalahkan ketenangan orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Jadi tidak ada yang mampu mengalahkan ketenangan yang dimiliki oleh pemilik nafsu mutmainnah. Karena kalau orang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah janjikan, apalagi ketika dia memahami tentang sempurnanya sifatnya Allah, maka kehidupan itu akan dijalani dengan tenang, dijalani dengan lapang. Tidak ada satupun yang berhasil menyempitkan kehidupannya dan tidak ada satupun yang bisa mengecewakan kehidupannya. Karena selalu tergantung langsung kepada Allah dan terhubung langsung dan terkoneksi langsung dengan Rabb yang menciptakan alam semesta.
Sehingga apapun yang dia perbuat, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia jalankan pada kehidupannya, tidak akan pernah keluar dari koridor yang Allah ridhoi pada perjalanan kehidupan dia itu. Sehingga akhirnya pada saat itulah dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya, dia juga ketika melihat kematian tidak benci pada kematian. Jadi orang kalau sudah memiliki jiwa yang tenang itu, maka dia tidak pernah merasa takut, merasa benci kepada kematian. Dia akan melihat kematian itu sebagaimana dia yakin ketika dia telah memberikan hidupnya kepada Allah, telah berusaha semaksimal mungkin, maka harapan dia untuk mendapatkan rojaknya Allah atau rojaknya dia kepada Allah jauh lebih besar daripada ketakutan dia kepada Allah. Makanya ada sebuah kaidah ya yang cukup untuk menjadi sebuah pegangan untuk kita. Makanya ada sebuah kaidah ya yang cukup untuk menjadi sebuah pegangan untuk kita. Ar-roja awsa'u minal khauf. Roja itu lebih luas daripada khauf. Orang kalau nafsu mutmainnah kadang takut ketika memikirkan dosanya, memikirkan maksiat yang pernah dia lakukan. Tapi rojaknya dia, berharapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah mengabulkan setiap doa, Allah mengabulkan setiap pinta, dan Allah mengampuni setiap hambanya dengan ampunan yang jauh lebih besar daripada kesalahan dosa yang dilakukan manusia. Itu yang menjadikan akhirnya dia dalam kondisi yang selalu ar-raja'u awsa'u minal khauf. Akhirnya dia dalam kondisi yang tenang dalam setiap kehidupan. Memandang kematian tentunya dalam pandangan ketenangan. Tenang dia memandang kematian. Kalaupun takut wajar, tapi ketakutan itu tidak mendominasi dan tidak menguasai hatinya. Kalaupun takut wajar, tapi dia tidak pernah benci kepada kematian. Qatadah lalu melanjutkan kembali. Pemilik nafsul mutmainnah itu tentrem atas takdir Allah. Dia ridho, dia nerima, dia tidak pernah berkeluh kesah terhadap takdir. Dia yakin bahwasanya takdir itu sejatinya tidak pernah salah. Jadi takdir itu sejatinya tidak pernah salah pada kehidupan dia. Ya. Sehingga dia ridho kepada setiap ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia tidak pernah putus asa terhadap apa yang lepas darinya, sebagaimana dia tidak pernah berbangga atas apa yang dimiliki. Sebelum musibah itu datang kepadanya, dia telah siap dengan setiap musibah yang mungkin akan dia temui. Ya, jadi orang kalau sudah berada pada sebuah tingkatan nafsul mutmainnah, jadi kalau seseorang itu sudah berada pada konsep nafsul mutmainnah, kalau seseorang sudah berada pada tahapan nafsul mutmainnah, dia tahu hidupnya itu akan melewati ujian. Lalu dia mempersiapkan yang terbaik sebelum ujian datang. Dan dia tidak akan kaget dengan setiap ujian yang datang pada hidupnya. Karena dia sudah tahu karakter keimanan itu akan mempertemukan dia dengan banyak ujian yang Allah kirimkan untuk menggugurkan dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Masya Allah ya. Orang yang dikatakan nafsul mutmainnah ini bukan hanya nerima, bukan hanya ridho. Dia tidak hanya nerima, dia tidak hanya ridho. Tapi pemilik nafsul mutmainnah ini, mereka itu adalah orang yang sudah tahu akan mendapatkan ujian, lalu tahu bahwasanya ujian yang dikirimkan oleh Allah tidak akan pernah mampu melebihi kemampuan dan kekuatan dirinya, dan dia tahu bahwasanya pertolongan Allah pasti datang bersama dengan ujian yang datang, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan ujian-ujian itu terkait, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk melihat semua ujian-ujian itu datang pada kehidupan dirinya. Dan dia siap dengan perkara itu sebelum ujian itu datang. Soalnya. Jadi akhirnya dia menjadi orang yang ridho dalam setiap perkara. Insya Allah ya. Ini satu hal yang luar biasa ya. Saya bayangkan kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab ini. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah adalah orang yang sudah mempersiapkan diri hidupnya akan bertemu dengan ujian. Kalaupun ujian itu datang, dia ridho, dia terima, dia mengharapkan kebaikan di sisi akhirat di balik setiap ujian yang datang. Dia bukan mempersiapkan hidupnya dengan pencapaian finansial, bukan rumah yang dia persiapkan. Yang dia persiapkan adalah apa yang harus saya lalui kalau nanti ujian itu datang. Dan dia sudah menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan gelombang-gelombang ujian yang akan pasti datang pada kehidupannya.
Orang kalau memiliki keimanan standar, biasanya adalah orang yang terima ketika mereka diuji. Tapi pemilik nafsul mutmainnah memiliki spesifik yang lebih istimewa. Dia bukan hanya nerima, dia bukan hanya ridho ketika ujian datang, tapi dia sudah mempersiapkan apa yang harus dia siapkan sebelum dia mendapatkan benturan-benturan ujian pada kehidupan dia. Dan akhirnya dia siap. Serta kesiapan ini menimbulkan ketenangan pada kehidupan mereka. Jadi kalau punya harta, sudah siap. Kalau tiba-tiba nanti satu waktu Allah tiba-tiba ngambil harta itu, dia sudah mempersiapkan. Kalau punya sesuatu, dia sudah siap. Pada sesuatu yang dia miliki, di situ pasti ada ujiannya. Lalu dia persiapkan setiap waktu. Sampai akhirnya keridhaan yang dia berikan kepada Allah. Apa bedanya ridho dengan cinta, Ustaz? Nah, ini yang tentunya kita harus paham ya. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu ridho. Dia cinta dan dia ridho. Mungkin banyak di antara kita yang susah mendefinisikan cinta dan ridho, kan sama aja, Ustaz. Kenapa harus disebutkan orang itu cinta dan ridho? Di sini kita harus paham. Cinta itu di bawahnya ridho. Orang yang cinta belum tentu ridho dalam setiap perkara. Tapi orang yang ridho merupakan bagian dari cinta. Cinta kalau sudah naik itu, maka tingkatannya sudah ridho. Orang kalau sudah ridho, maka tentunya menyikapi apapun yang datang dari Allah itu terkadang tidak bisa dipahami sama orang yang belum mencapai tingkatan ridho. Karena apa? Konsepnya orang ridho itu beda dengan orang yang belum ridho. Masya Allah. Saya sering sekali menyampaikan ada dua contoh kisah nyata orang yang ridho. Pertama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu mendapatkan sakit yang berat. Tapi istrinya itu seakan merasa bahwa Nabi Ayub itu tidak berusaha untuk berdoa untuk disembuhkan. Walaupun Nabi Ayub berdoa, ini masani adurru wa anta arhamur rahimin. Walaupun Nabi Ayub itu berdoa, sesungguhnya saya terkena musibah wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Tapi sikapnya Ayub itu menerima banget. Sampai menjadikan istrinya itu tidak bisa terima. Bagaimana kamu mendapatkan sakit seberat itu? Sampai darah, sampai daging-dagingmu berjatuhan. Tata sakat luhum Ayub. Daging-dagingnya Ayub itu berjatuhan. Tapi tampaknya Nabi Ayub itu tetap masih bisa bersyukur sama Allah. Maka ketika istrinya itu bertanya, "Lu kenapa kok kamu masih lapang dengan sakitmu yang seberat ini? Harta kita sudah habis, anak kita sudah mati. Tapi kamu tetap lapang dengan apa yang kamu temui ini?" Perhatikan jawaban orang yang ridho. Beliau berkata, "Saya itu sudah disehatkan oleh Allah 70 tahun. Karena sakitnya Nabi Ayub itu ketika Nabi Ayub berusia 70 tahun. Saya sudah disehatkan oleh Allah 70 tahun. Apakah saya tidak bisa untuk bertahan pada sisa umurku untuk mengganti 70 tahun terhadap kemudahan yang sudah Allah berikan kepadaku?" Ini kan jawaban orang itu. Jawaban orang itu ini kalau Nabi Ayub kita terjemahkan pada kehidupan hari ini. Kalau ada orang diuji, terus dia tetap senang gitu. Kenapa kamu tetap senang diuji? Yang sudah Allah berikan kemudahan bagi saya kok. 20 tahun saya baik-baik aja. Kemarin ketika di usia muda kok wajar kalau sekarang saya diuji. Itu perkataannya orang kan Nabi Ayub itu kalau diterjemahkan semacam itu. Itu perkataan luar biasa. Ini bukan perkataan rekayasa untuk mendapatkan pencitraan. Enggak, ini perkataan yang betul-betul datang dari hati sepenuh jiwa. Tidak ada rekayasa dan tidak ada settingan. Loh, sampai Allah itu memuji Nabi Ayub itu apa? Nabi Ayub itu dipuji oleh Allah, innahu awwab, sesungguhnya hamba yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap kejadian hidupnya itu selalu kembali sama Allah, itu Ayub. Allah yang memuji. Dan Allah memuji kesabaran Nabi Ayub, itu yang memujinya Allah. Padahal zat yang paling sabar di atas muka bumi ini siapa? Zat yang paling sabar di atas muka bumi ini Allah. Lalu sampai Allah yang maha sabar aja memuji Nabi Ayub atas kesabarannya. Karena ridho sudah. Kita juga mendapati bagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika di usia tua buta. Padahal beliau pemilik doa yang mustajab. Pemilik doa mustajab yang tidak ada track record beliau kalau berdoa ditolak sama Allah. Antum bisa bayangkan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemilik doa yang paling mustajab. Kalau sudah berdoa tidak pernah ditolak sama Allah. Bahkan sampai-sampai para ulama menerangkan kalau sebelum tangannya turun sudah dikabulkan oleh Allah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas.
Karena kebersihan makanan dia yang menjadikan doanya itu luar biasa menembus pintu langit. Tapi perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tua beliau dikasih oleh Allah dengan ujian buta matanya. Banyak orang soleh diuji dengan buta matanya di waktu dia tua. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tua buta, lalu dia tidak pernah berdoa untuk dikembalikan penglihatannya. Ada salah satu kerabatnya yang berkata, wahai ammi, wahai paman, kenapa kamu tidak berdoa supaya dikembalikan kembali matamu? Perhatikan jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada salah satu kerabatnya yang berkata, wahai ammi, wahai paman, kenapa kamu tidak berdoa supaya dikembalikan kembali matamu? Perhatikan jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Takdir Allah yang pertama yang mengambil mataku dan penglihatanku, itu lebih aku ridhoi daripada aku berdoa meminta kepada Allah supaya dirubah takdir yang pertama itu. Aku lebih ridho takdir yang pertama daripada saya mengangkat tangan lalu meminta takdir itu dirubah untukku. Masalah. Makom kita yang belum mencapai nafsul mutmainnah mungkin kok gitu ya. Karena memang cara memandangnya kita makomnya bukan makom mutmainnah. Tapi kalau orang sudah makomnya mutmainnah itu sampai seridho itu sama Allah. Makanya ridho itu kata para ulama di dalam Tazkiyatun Nafs, ar-ridho a'la minal mahabbah. Ridho itu lebih tinggi daripada cinta. Kita ini diperintahkan mencintai Allah dan kalau mampu ridho sama Allah. Makanya predikatnya para sahabat itu apa? Predikatnya para sahabat itu bukan ahabballahu wa hibbah. Bukan Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Tapi statusnya para sahabat itu adalah radhiyallahu anhu wa arda anhu. Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho sama Allah. Karena ridho itu lebih tinggi daripada mahabbah. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini, dia ridho. Baik dalam musibah yang dia peroleh, ataupun dia sudah tahu bahwasanya iman yang dia tambahkan akan mempertemukan dia dengan banyak ujian. Dan dia sudah mempersiapkan diri sebelum ujian itu datang. Dan dia tahu ujian itu datang sesuai dengan hikmahnya Allah, sesuai dengan kebaikan dirinya, sesuai dengan kekuatan yang dia miliki, dan dia mengimani pertolongan Allah itu akan datang membersamai setiap ujian itu datang. Dan itu disiapkan sama orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Sehingga dia ridho. Ketika itu betul-betul terjadi, ridho. Makanya tadi saya mengatakan, kadang-kadang cara berpikirnya orang yang ridho itu tidak bisa dipahami sama orang yang belum mencapai tingkatan ridho dalam berpikirnya kepada Allah. Makanya biasanya apa? Juga nyalahin orang yang sudah ridho sama Allah, suka nyalahin. Oh, nggak gitu-gitu amat beragama. Ya karena cara kita berpikirnya dengan orang yang ridho itu udah nggak sama. Frekuensinya berbeda. Karena orang yang sudah ridho itu bagaimana mereka mengenali Allah itu jauh lebih baik daripada orang yang belum ridho kepada Allah dalam kehidupan mereka. Masya Allah. Makanya kayak Abu Kilabah kan? Abu Kilabah itu doanya apa? Alhamdulillahilladzi faddalani. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Abu Kilabah salah satu di antara ulama salaf itu kalau berzikir itu apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku kelebihan di atas rata-rata kelebihan yang dimiliki makhluknya Allah. Yang mana ketika kita mendengar zikir orang yang semacam ini, oh berarti orang yang zikir ini adalah orang yang putih, tinggi, menawan, mempesona, pintar, kaya raya. Makanya zikirnya alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Tapi ternyata kalau kita tahu yang mengucapkan zikir ini, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, ini Abu Kilabah. Matanya buta, tangannya buntung, kakinya sakit. Lalu dia tidak bersama keluarganya. Dia memiliki sebuah kemah yang kumuh di pinggir pantai, ditemani anak kecil. Tapi dengan kondisi yang sudah seberat ini, rasa dia berbaik sangka sama Allah itu sebesar lautan yang ada di hadapannya. Ketika dia mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah, yang telah menciptakan aku dengan penciptaan yang lebih daripada yang lainnya. Padahal beliau buta, tangannya buntung, kakinya tidak bisa berjalan, hanya ditemani dengan sebuah kemah di pinggir jalan, di pinggir pantai. Tapi itu yang diberikan kepada Allah. Kenapa dia bisa berucap seindah itu kalimatnya, tanpa settingan, tanpa rekayasa? Dia berzikir itu, tanpa dia sadari ketika dia berzikir dengan zikir itu didengarkan oleh seorang yang lainnya. Sampai kisah ini nyampe kepada kita.
Karena orang kalau sudah ridho itu, cara mereka memahami Allah itu berbeda frekuensinya dengan orang yang belum memahami Allah secara sempurna. Makanya dikatakan apa? Nafsu mutmainnah itu apa? Mereka tuh ridho sama Allah. Dan ridho itu lebih daripada cinta. Jadi mereka tuh terus mengasah, terus ridho sama Allah dalam setiap waktunya supaya Allah tuh ridho. Dan yang mereka kerja tuh ridho. Tidak pernah satupun setiap peristiwa yang dia jumpai kecuali dia salahkan dirinya, lalu dia benarkan apapun yang datang dari Allah. Ini yang salah bukan Allah, yang salah saya. Karena kemaksiatan saya. Kalaupun dia mendapatkan kesulitan, dia tidak menyalahkan takdirnya Allah. Dia mengatakan ini pasti karena kemaksiatan saya. Dan Allah kirimkan kesulitan ini untuk menguji, untuk menghapuskan kemaksiatan saya kemarin. Selalu dia memiliki cara untuk membenarkan Allah. Dan selalu dia memiliki cara untuk menjadikan apapun yang Allah berikan itu menjadi hal yang terbaik untuknya. Orang kalau sudah ridho kan begitu kan. Jadi itu tingkatan yang luar biasa dari orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Jadi tidak ada satupun peristiwa, apapun yang terjadi dalam dirinya, kecuali dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan dia ridho itu kepada apa yang Allah tetapkan. Tidak pernah satupun daerah hatinya, tidak pernah satupun daerah hatinya itu tersusupi dengan sebuah bisikan untuk berburuk sangka kepada Allah, itu tidak pernah. Karena keridhaan yang dia miliki kepada Allah itu. Dan keridhaan orang yang ridho itu tidak bisa dipahami kecuali orang yang ridho. Coba deh, antum pernah nggak bayangkan perkataannya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, aku lebih ridho takdir yang pertama ketika Allah menjadikan aku buta, itu lebih aku ridhoi daripada saya berdoa kepada Allah lalu aku minta supaya Allah itu merubah takdir itu dengan mengembalikan mata. Karena Allah sudah menguji saya dengan mataku yang buta, itu pasti keputusan yang terbaik. Makanya sampai seorang ulama salafi itu sampai ada yang berkata, kalau aku berdoa dikabulkan, aku senang. Tapi kalau aku berdoa kok tidak dikabulkan oleh Allah saat ini juga, maka aku lebih senang daripada yang pertama. Orang kan tanya sama dia, kenapa kamu berdoa dikabulkan senang, tapi ketika kamu berdoa tidak dikabulkan, kamu jauh lebih senang. Karena ketika aku berdoa lalu aku dikabulkan, maka itu pilihanku. Tetapi kalau aku berdoa, kok belum dikabulkan oleh Allah, maka itu pilihannya Allah. Dan pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan saya. Itu ridho itu. Itu tingkatan ridho. Nafsu mutmainnah itu tingkatannya tingkatan ridho. Jadi orang itu kalau sudah ridho, selalu melihat apapun yang Allah berikan sama dia, itu sudah ridho dia. Kalaupun dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan kesabaran, dilewati sama. Makanya perkataan Umar bin Khattab orang yang ridho itu gimana? Umar bin Khattab kan komentar, aku tidak ngerti apakah sabar dan syukur itu mana yang lebih utama. Selama dua-duanya menghantarkan aku kepada ridhonya Allah. Selama dua-duanya menghantarkan aku kepada rahmatnya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan begitu. Aku ini tidak tahu nih antara sabar sama syukur mana yang lebih baik. Karena yang aku tahu dua-duanya itu menghantarkan aku kepada ridhonya Allah. Artinya Umar bin Khattab itu mau dikasih kelapangan, beliau terima. Kalaupun dikasih dengan ujian pun, beliau juga terima. Dengan apa yang beliau akan hadapi dengan ujian itu. Itulah ridho. Jadi orang kalau sudah dalam kondisi mutmainnah itu ridho. Yang dia selalu lakukan berburuk sangka sama dirinya, tetapi berbaik sangka sama keputusan Allah. Coba, apa ada yang bisa mengalahkan sebuah narasi yang indah yang mengatakan kalau aku berdoa dikabulkan, aku senang. Tapi aku kalau berdoa kok belum dikabulkan, aku lebih senang. Karena yang pertama permintaan diriku, yang kedua itu pilihannya Allah, dan pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan makhluk. Cara berpikirnya tidak lagi tentang dia. Tapi orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu cara berpikirnya kembalinya kepada Rabb. Jadi cara melihatnya itu dari melihatnya Allah. Bukan dari melihatnya dia. Saya maunya begini, saya maunya begini. Itu kan menurut kita, maunya kita. Kalau orang sudah nafsu mutmainnah, ketika orang itu sudah ridho dengan nafsu mutmainnah, maka cara dia melihat itu tidak lagi melihat dari dirinya. Sudut pandangnya bukan dari dirinya, tapi sudut pandangnya sudah dikembalikan lagi kepada Allah. Allah yang ridho gimana? Apapun yang datang dari Allah ya sudah, saya ridho. Bukan lagi tentang dia.
Bukan tentang apa yang saya mau, bukan tentang apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Allah ridho, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah gariskan, apa yang Allah iriskan. Saya terima, saya ridho. Itulah gambaran terindah dari orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Jadi kalau kita masih berpikir tentang kita beribadah sama Allah, tentang aku, gimana aku nih, aku ini gimana, ya kita belum sampai tahap itu. Kita berdoa, kita begini, ya Allah jangan ini, ya Allah ini jangan ini, ya Allah. Itu tentang kita. Mungkin kita mencintai Allah, tapi belum sampai pada tingkatan itu. Kalau orang sudah ridho, itu tentang Allahnya. Ya, makanya akhirnya melihatnya selalu dikembalikan kepada apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Dan ini tingkatan berat. Makanya paling berat pada kehidupan kita itu apa sih? Ridho dan ikhlas. Dua perkara ini yang paling berat. Ridho dan ikhlas. Ridho, ikhlas itu yang paling berat. Makanya dikatakan di situ adalah ridho. Ya, maka orang yang apabila memiliki nafsu mutmainnah, maka dia ridho kepada apapun yang Allah tetapkan, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi yang ketiga tentang orang yang ridho. Jadi orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu adalah selalu membenarkan. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu hidup di antara janji-janjinya Allah. Kalau sudah hidup di antara janjinya Allah, mau ngomong apa aja manusia tidak peduli, dia hidup di antara janjinya Allah. Kamu begini, kamu meninggalkan yang haram ini, kemarin kerja udah enak kamu tuh kerja malah ditinggalin gitu. Kita berkata, ya karena ada yang haram saya tinggalkan. Emang kamu bisa dapat? Bodoh kamu meninggalkan soalnya. Dia tetap yakin. Orang ngomong apapun dia tetap yakin meninggalkan yang haram diganti sama Allah. Hidupnya di antara janji-janjinya Allah. Sholat di masjid, orang komen nggak bisa, banyak hari harus dilakukan, nggak mungkin setiap hari harus di masjid. Dia tetap yakin kualitas hidup itu ketika mendisiplinkan sholat. Yakin apapun yang dikabarkan Allah itu dia gini semua hati. Lalu kemudian dia sudah ridho. Cinta dan ridho itu beda. Cinta dan ridho itu